Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dengan NIM 1030124000023 dari kelas IF 4809. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, resiko yang menyertai, dan database life cycle. Basis database adalah kumpulan data yang terorganisir dan terstruktur disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Basis data dirancang untuk memudahkan pengolahan, penyimpangan, pengambilan, dan pembaruan data sistem. Sistem manajemen basic data atau DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan secara efisien. Kelemahan pemrosesan file tradisional yaitu redundansi data yang sama dapat disimpan dalam beberapa file, menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan potensi inkonsistensi data. Inkonsistensi data yaitu karena data dapat disimpan di berbagai file, perubahan pada satu file mungkin tidak tercermin di file lain, menyebabkan inkonsistensi. Isolasi data yaitu data tersebar di berbagai file dengan format berbeda, menyebabkan pengambilan dan integrasi data. Yaitu ketergantungan data. Struktur data dan program aplikasi seringkali sangat terkait, sehingga perubahan pada struktur dan memerlukan modifikasi pada program. Kesulitan dalam akses bersamaan. Pemrosesan file tradisional tidak terancang untuk menangani akses bersamaan oleh banyak pengguna yang dapat menyebabkan masalah seperti deadlock atau corruption. Selanjutnya, pada topik yang ketiga, kelebihan pendekatan basis data. Pengurangan redundansi data. Basis data sendiri dirancang untuk meminimalisasi duplikasi data, sehingga menghemat ruang penyimpanan dan mengurangi inkonsistensi. Yang kedua, konsistensi data. Dengan sistem manajemen basis data, perubahan pada data dapat secara otomatis disinkronkan pada seluruh sistem. Yang ketiga, integrasi data. Data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan dan diakses melalui satu sistem, memudahkan pengelolaan dan analisis. Yang ketiga, independensi data. Basis data dapat memisahkan struktur data dari program aplikasi, memungkinkan perubahan pada struktur data dan tanpa pemrograman. Akses bersamaan. Selanjutnya, pada akses bersamaan, DBMS dirancang untuk menangani akses bersamaan oleh banyak pengguna, memastikan konsistensi dan integritas data. Selanjutnya, keamanan yang lebih baik. DBMS menyediakan mekanisme kontrol dengan akses yang kuat, memungkinkan administrator untuk membatasi akses ke data yang sensitif. Selanjutnya, pada risiko yang menyertai pendekatan pada basis data. Yang pertama, terdapat kompleksitas. Sistem basis data bisa sangat kompleks, memerlukan keahlian khusus untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelolanya. Selanjutnya, pada biaya. Implementasi dan pemeliharaan dalam sistem basis data bisa mahal, termasuk biaya perangkat lunak, perangkat keras, dan tenaga ahli. Selanjutnya, pada kinerja. Jika tidak dioptimalkan dengan baik, basis data besar bisa mengalami penurunan kinerja, terutama saat menangani query yang kompleks atau akses bersamaan. Selanjutnya, pada keamanan. Meskipun DBMS menyediakan fitur keamanan, basis data tetap rentan terhadap serangan cyber, kebocoran data, serta akses yang tidak sah. Selanjutnya, pada ketergantungan pada vendor. Beberapa sistem basis data mungkin mengunci pengguna pada vendor tertentu, membuat migrasi atau integritas dalam sistem lain menjadi sulit. Selanjutnya, pada pemulihan data. Jika terjadi kegagalan pada pemulihan data, menjadi proses yang rumit dan memakan waktu, terutama jika backup tidak dilakukan secara teratur. Database life cycle atau siklus hidup basis data adalah serangkaian tahapan yang dilalui dalam pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sistem basis data. Siklus ini memastikan bahwa basis data dirancang, diimplementasikan, dan dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Berikut adalah tahapan utama dalam siklus hidup basis data. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Tujuannya menentukan kebutuhan basis data, tujuan dan ruang lingkup proyek. Yang kedua, analisis kebutuhan. Tujuannya memahami kebutuhan pengguna dan sistem yang akan menggunakan basis data. Yang ketiga adalah perancangan atau desain. Tujuannya merancang struktur basis data yang memenuhi kebutuhan yang telah dianalisis. Yang keempat ada implementation atau implementasi. Tujuannya membangun basis data berdasarkan desain yang telah dibuat. Yang kelima adalah pengoperasian dan pemeliharaan atau operation and maintenance. Tujuannya memastikan basis data berjalan dengan lancar dan terus diperbarui sesuai kebutuhan.